Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ya, baik ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, coba salah satu dari murid untuk memimpin doa. Ya, kepada Andika saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya, semoga dapat memperlancar kegiatan pada pagi hari ini. Saya tanya terlebih dahulu, apakah ada siswa yang tidak masuk? Oh, ada. Siwi ya. Siwi kenapa sakit? Oh ya. Boleh minta surat izinnya? Oh ya. Oh, ada di meja ya. Oh, ini. Ya, saya baca dulu ya. Siwi sakit tenggorokan karena ya. Ya. Ya, saya beri izin. Selanjutnya saya akan beri presensi. Pertama ada Agus. Ya, hadir. Terus Ahmad Roshid. Ya, hadir. Ada Andika Royhan. Ya, hadir. Ada Nafis. Ya, hadir. Ada Fadilatul Ikhfar. Ya, hadir. Ya, cuma itu ya, Dek Siwi yang tidak hadir. Ya. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan menanyakan kepada kalian semua, murid-muridku, apakah ada pertanyaan minggu lalu setelah Bapak menerangkan kemarin tuh menerangkan banyak sekali. Apakah minggu ini, apakah pertemuan ini ada pertanyaan? Ya, belum ada ya. Semoga, saya harap ada salah satu dari siswa saya untuk bertanya kepada saya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kutipan novel remaja. Nah, kutipan novel remaja itu bisa terjemah novel asli atau terjemah itu melalui kegiatan diskusi. Nanti Bapak akan bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 orang ya, berarti ya. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kutipan novel remaja. Ya, kita mulai dari mengapresiasi kutipan novel remaja baik asli atau terjemah melalui kegiatan diskusi. Jadi Bapak akan nantinya akan menerangkan itu novel itu apa saja, novel remaja itu apa saja ya. Namun sebelumnya, sesuai dengan tugas yang Bapak kemarin sudah berikan, apakah kalian sudah pernah membaca novel Mariposa? Nah, tugas yang minggu kemarin adalah Bapak untuk suruh kalian untuk membaca atau mencari sekilas cerita tentang novel Mariposa. Ya, dari sini apakah sudah ada yang membaca? Coba tunjuk tangan. Oh ya, Andika, coba ceritakan secara singkat saja apa isi atau apa garis besar dari novel tersebut. Ya, seperti kisah percintaan ya menurut kamu, Andika. Ya, terima kasih kepada Andika. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberi jawaban? Oh ya, ada Fadil. Coba ceritakan secara singkat saja setelah kamu membaca atau mencari ringkasan dari novel Mariposa tersebut. Oh ya, ya hampir mirip sih.
Ya, Mariposa menceritakan tentang 3 anak prestasi yang mengikuti lomba. Ya, Mariposa juga berarti kupu-kupu dalam bahasa Spanyol. Ya. Nah, dari ke-20 siswa bapak tersebut, bapak ini pasti ada yang belum membaca kan, atau belum pernah tahu apa isi novel Mariposa tersebut. Coba untuk siswa yang belum tahu atau belum tahu gambaran luasnya atau gambaran sedikitnya, coba yang belum tanya kepada yang sudah pernah membaca atau sekilas membaca. Banyak sekali ya. Coba tanya kepada 5 anak tersebut yang sudah pernah membaca. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk saling bertanya. Ya, sudah. Setelah kalian saling tanya, sekarang Bapak akan menjelaskan apa tujuan kita belajar kutipan novel remaja asli atau terjemah melalui diskusi. Tujuan pembelajarannya itu ada 3, teman-teman atau siswa-siswa. Yang pertama adalah berpikir kritis terhadap sebuah karya sastra novel. Nantinya setelah kalian diskusi, nanti kalian akan bisa berpikir kritis terhadap suatu karya novel. Apakah novel ini novel percintaan, atau novel komedi, atau novel lelucon. Nah, bisa saja. Nah, nanti kalian diskusi satu kelompok itu berpikir kritis, apakah novel ini lelucon. Nah, bisa saja. Tujuan yang utama itu adalah, pertama adalah penghibur, terus sebagai pengetahuan. Setelah kalian berpikir kritis, itu nanti akan mendapatkan hiburan atau pengetahuan. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah mengungkapkan sebuah pendapat secara lisan. Nanti kelompok A atau kelompok 1 menyampaikan pendapatnya kepada kelompok B, nanti kelompok B kepada kelompok C, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu mengungkapkan pendapat secara lisan. Jadi siswa-siswa semuanya nanti bisa berlatih public speaking atau bagaimana cara menyampaikan gagasannya. Itu tujuannya. Tujuan yang selanjutnya adalah Anda mampu berani, kritis, percaya diri, dan apresiasi. Nah, setelah Anda dapat public speakingnya bagus, nanti Anda bisa percaya diri dan kritis. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang selanjutnya atau yang nomor 3 itu adalah mampu bicara di depan publik. Setelah kalian bisa berbicara, nanti kalian bisa menanggapi atau berkomentar. Menanggapi, misalnya kelompok A nanti menanggapi public speakingnya kelompok B dan sebaliknya. Nanti juga bisa berkomentar, novel ini sebaiknya jangan dibaca untuk pembelajaran, tapi dibaca untuk percintaan atau hiburan saja, jangan pernah dimasukkan kepada pendidikan karena mengandung unsur-unsur yang tidak cocok dalam pendidikan. Ya, selanjutnya setelah kita mempelajari tujuan, kita akan mempelajari tentang pengertian, unsur-unsur dalam novel, dan karakteristik. Namun sebelumnya, Bapak akan bertanya kepada kalian, apa pengertian dari novel? Coba yang tahu angkat tangan.
Ya, kepada Mbak Dinda, coba utarakan pendapatnya terlebih dahulu. Ya, novel adalah tulisan. Ya, benar, novel itu tulisan. Kalau tidak ada tulisannya itu namanya cerita. Nah, cerita kalau ditulis bisa jadi novel. Coba sekarang Bapak tanya apa perbedaannya cerpen dan novel. Ya, Agus. Ya, kalau novel itu ceritanya panjang atau bersambung. Kalau cerpen itu ceritanya sedikit. Betul sekali. Namun Bapak akan memberikan pengertian novel secara jelasnya. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Biasanya diawali dengan persoalan yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Jadi novel itu adalah bentuk karya sastra. Sekarang Bapak tanya, karya sastra itu apa saja? Ya, puisi termasuk, novel, pantun itu juga termasuk karya sastra. Tapi Bapak di sini akan menjelaskan tentang novel. Novel itu merupakan kisah karya imajinasi. Nah, jadi kalian mempunyai imajinasi apa di otak, kalian utarakan dalam novel. Itu namanya dalam tulisan. Itu bisa disebut novel jika ada tokoh atau permasalahan dalam kehidupan novel tersebut. Selanjutnya, biasanya di dalam novel itu diawali dengan persoalan yang dialami tokoh, baik persoalan pribadi atau persoalan menyeluruh. Biasanya nanti akan dijabar-jabarkan, di set ini, dibeda-bedakan. Dan nanti diakhiri dengan penyelesaian masalah. Misal nih, kita mempelajari tadi ada novel Mariposa. Pertamanya ini, permasalahannya ini, si tokoh yang cowok itu nggak mau sama yang cewek, tapi yang cewek namanya Elijah, yaitu sangat mencintai sekali sama si tokoh cowok tersebut. Baik, setelah kita mempelajari tentang pengertian novel, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur novel. Coba Bapak tanya kepada kalian, apakah ada yang tahu unsur-unsur novel itu apa saja? Unsur-unsur cerita itu apa saja? Ya, ada alur, ya benar. Terus ada apa? Amanat, ya betul. Terus ada pernokohan, ya betul Agus. Terus ada latar, betul sekali. Terus selanjutnya ada apa? Ya, sudut pandang. Ya, unsur-unsur dalam novel itu ada 7. Yang pertama ada tema. Tema dari novel tersebut menceritakan tentang apa? Kalau menceritakan tentang sejarah itu namanya novel sejarah. Kalau menceritakan tentang lelucon itu namanya novel komedi. Kalau menceritakan tentang percintaan itu namanya novel percintaan. Nah, gitu ya. Temanya itu apa? Bisa percintaan atau novel lelucon atau komedi. Yang kedua ada alur. Alur di sini dapat alur maju atau alur mundur atau maju mundur. Kadang masalahnya itu di awal, kadang juga masalahnya di akhir, tapi diakhiri lagi oleh penyelesaian yang akhir lagi. Yang selanjutnya atau yang nomor 3 itu adalah tokoh atau penokohan. Kalau di dalam novel itu tidak ada tokoh, itu tidak bisa jadi novel ya teman-teman.
Karena syarat novel itu ada tokoh atau penokohan. Kalau cuma ada tokoh tidak ada penokohan tidak bisa. Misal ada Agus. Agus ini novel, tapi cuma nama Agus tidak ada penokohannya. Jadi Agus itu jadi apa tidak tahu. Itu kayak di film jadinya. Yang nomor 4 adalah latar. Di sini ada latar suasana, latar tempat, atau latar kejadian. Latar tempat bisa di sekolah, atau di taman, atau di mana saja yang berhubungan dengan tempat. Ada latar suasana. Suasananya bisa di dalam novel itu bisa sedih, bisa kan? Atau bahagia, atau rasa cinta. Wah, menurut perasaan hati masing-masing. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Kita memandang dia cantik, kita memandang dia wah bagus sekali. Nah, dalam novel itu juga ada namanya sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan ada sudut pandang penulis serba tahu. Wah, jadi penulisnya itu serba tahu, menulis wah ini mau bagaimana ceritanya tahu semuanya. Yang selanjutnya atau yang nomor 6 itu ada gaya bahasa. Dalam novel itu juga ada dipengaruhi oleh gaya bahasa. Gaya bahasanya bisa gaya bahasa gaul atau gaya bahasa Indonesia. Tergantung penulis novel tersebut ingin menyampaikan gaya bahasanya bagaimana. Nah, itu terserah novel. Tapi kalau novel itu tidak harus menggunakan gaya bahasa baku. Yang terakhir atau yang nomor 7 itu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misal kalian novelnya itu novel percintaan, nanti amanatnya itu bagaimana? Apakah percintaan itu baik atau percintaan itu buruk? Nah, itu terhadap itu namanya amanat dari penulis. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur novel, selanjutnya ada karakteristik. Karakternya itu bagaimana? Karakteristik novel itu bagaimana? Novel itu mempunyai karakteristik khusus yang harus diketahui sebelum merangkai cerita. Jadi sebelum kalian menulis novel itu kalian juga harus mempunyai namanya rangkaian garis besar cerita tersebut. Cerita dalam novel ditulis dengan penjelasan atau narasi yang bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Novel itu gaya bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Tidak seperti puisi, kadang tulisannya ini, maknanya ini, kan beda. Narasi tersebut didukung dengan gambaran suatu kejadian dalam cerita berbentuk alur. Nah, nanti gambaran kejadiannya itu dirangkai seperti alur cerita. Selanjutnya, setelah Bapak menjelaskan panjang lebar mengenai pengertian, unsur, dan karakteristik cerita, sekarang Bapak akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 5 orang, berarti kan 20. Jadi 4 kelompok saja. Satu kelompok ada 5 orang. Sebaiknya 4 orang saja biar lebih interaktif nanti ya. Jadi 6 kelompok ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk membagi atau menggunakan kocokan seperti ini ya. Nanti Bapak buatkan. Kelompok pertama ada Ahmad, ketuanya Ahmad. Terus ada Dwi, ada Agus, ada Burhan.
Terus kelompok yang kedua ada Siti, ada Fatimah, ada Zubair, ada Muhammad. Selanjutnya ada kelompok 3 yaitu Agus, Fadil, Muhyiddin, dan Teguh. Selanjutnya ada seterusnya itu kelompoknya. Nah, coba kalian menggerombol dulu sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian akan berdiskusi tentang novel Mariposa ini. Nah, tugasnya coba kalian berdiskusi. Apa tanggapan Anda mengenai novel percintaan Mariposa? Terus kalian cari karakteristik novel Mariposa itu bagaimana. Terus kalian cari juga unsur-unsur novel Mariposa itu unsur-unsurnya apa saja. Tadi ada tema Mariposa itu percintaan. Nah, selanjutnya ada alurnya bagaimana, dan penokohannya siapa saja. Jangan terlalu panjang, sedikit saja. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih sudah berdiskusi. Selanjutnya Bapak akan bertanya, apakah ada kesulitan kelompok 1? Oh ya, ada kesulitan. Novelnya panjang sekali ceritanya. Ada lagi kelompok 2. Oh ya, menurut kamu menurut kamu itu novelnya tentang percintaan ya, tidak masuk untuk pendidikan ya. Bisa. Lanjutnya, apakah sudah menemukan pendapat masing-masing? Coba utarakan dari kelompok 5 dahulu. Nah, itu novelnya itu menceritakan tentang apa? Coba dijelaskan secara detail. Enggak detail ya, secara singkat saja. Tokohnya siapa, alurnya siapa, terus amaratnya bagaimana, coba. Oh ya, bagus sekali. Ya, kelompok A menanggapi kelompok B, coba. Oh ya, bagus sekali, mantap. Kalian memang jos. Ya. Dia jangan debat. Ya. Ya, setelah kalian berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya secara lisan, jadi kalian dapat berinteraksi atau berbicara dalam diskusi. Nah, ini diskusi antar kelompok. Nanti antar kelompoknya saling bertanya. Ya, untuk tugas minggu depan Bapak memberi tugas, coba buat kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulannya bagaimana? Misal kesimpulannya, novel itu apa saja, novel itu pengertiannya apa saja, terus ada unsur-unsurnya itu apa saja, nanti diringkas. Terus ada karakteristiknya apa saja. Terus kalian tadi kan diskusi, coba kalian tulis misal ya, Agus itu mengutarakan apa, nanti ditulis. Nanti siapa yang menanggapi, nanti ditulis juga. Itu tugasnya Agus kayak gitu. Semua yang murid-murid yang lain juga seperti itu. Ya, mungkin itu dulu dari Bapak. Ini jamnya juga sudah selesai pembelajarannya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.